Selamat siang, perkenalkan saya Anastasia Febriana Ratu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem informasi dan juga salah satu penerapannya pada e-procurement. Untuk pengertian dari sistem informasi itu sendiri, yaitu merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan juga manajemen. Atau dalam artian luas, sistem informasi dapat diartikan sebagai interaksi antara manusia dengan proses algoritmik, dengan data, dan juga dengan teknologi. Sistem informasi mulai berkembang pada periode 1950 sampai 1960. Pada awal tahun 1960, Charles Beckman di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama di DMS atau Database Management System yang disebut dengan Integrated Data Store. Lalu pada akhir 1960 dibentuk IMS atau Information Management System yang menggunakan model data hierarki atau model pohon. Selain itu, pada periode ini input data dilakukan menggunakan punch card, sedangkan untuk pengelolaan dan penyimpanannya menggunakan magnetic tapes. Pada periode 1960 sampai 1970, network data model dan hierarki data model sudah banyak digunakan. Selain itu, pada periode ini juga muncul model data baru yang dinamakan model data relasional yang dikemukakan oleh Edgar Codd. Model data ini merupakan perbaikan dari model data sebelumnya, yaitu model data hierarki. Selain itu, data juga dapat diakses menggunakan hard disk. Bahasa query SQL dikembangkan untuk sistem R dari IBM. Dan juga pengelolaan transaksi dilakukan dengan performansi yang tinggi pada periode ini. Masuk ke periode 1980-an. Dalam periode ini, bisnis SQL menjadi standar bahan baku industri. Sistem basis data yang digunakan adalah sistem basis data paralel, terdistribusi, dan juga objek-oriented yang memungkinkan data yang disimpan berupa objek seperti gambar, video, suara yang berupa naratif. Selain itu, perluasan kemampuan penyimpanan data baru atau image dan teks seperti yang dijelaskan sebelumnya, serta kemampuan query yang kompleks. Pengembangan sistem khusus untuk membuat data warehouse, dan munculnya ERP dan juga MRP, serta terdapat sistem hypertext yang sudah mulai digunakan yang memungkinkan mengakses teks lain yang dilengkapi dengan hyperlink hanya dengan satu kali klik saja. Masuk kepada periode 1990-an. Di dalam periode ini, perkembangan ke arah aplikasi basis data mengarah kepada untuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence, multimedia, online database, dan juga data kabur atau fuzzy. Bahasa SQL dan PLSQL dirancang untuk aplikasi pengambilan keputusan atau decision support system dan juga data mining. Selain itu muncul pula EIS atau Executive Information System yang memungkinkan pengambilan keputusan serta penyusunan strategi pada tingkat manajemen puncak. Selain itu, pada periode ini juga berkembang World Wide Web atau WWW pada akhir 1990-an. Selanjutnya, pada periode 2000-an, muncul metode database pasca relasional atau yang dikenal dengan NoSQL. Bahasa XML dan XQuery menjadi standar baku. Pada periode ini juga terdapat otomasi administrasi basis data. Selain itu, terdapat pula pematangan peranan sistem informasi berbasis komputer atau Computer-Based Information System yang biasa juga disebut dengan CBIS. Selain itu, perkembangan artificial intelligence juga berkembang dengan pesat. Salah satu contohnya ialah artificial neural network yang memungkinkan sistem yang lebih fleksibel dengan kemampuan updating informasi seperti cara kerja otak manusia.
Salah satu contoh dari penerapan sistem informasi yaitu adalah pada e-procurement. E-procurement ini merupakan sebuah software yang digunakan untuk memfasilitasi proses perolehan barang ataupun jasa atau yang biasa dengan disebut pengadaan barang ataupun jasa oleh organisasi komersial atau pemerintah. Terdapat dua jenis e-procurement. Yang pertama adalah e-tendering, yang merupakan metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia yang terdaftar pada sistem yang dinamakan SPSE atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Yang kedua adalah e-katalog. Pada e-katalog, sistem informasi elektronik yang termuat di sini berupa daftar jenis, spesifikasi, dan harga barang dari tiap penyedia barang dan jasa. Berikut ini merupakan perbedaan yang terjadi dari proses procurement yang dilakukan secara konvensional atau tradisional dengan menggunakan e-procurement. Pada proses procurement secara konvensional, dapat terlihat bahwa sumber daya yang digunakan cukup banyak, dan juga pada proses ini masih menggunakan banyak kertas, serta dapat terlihat pula membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan pada proses menggunakan e-procurement, dapat terlihat bahwa terjadi pengurangan sumber daya manusia, dan juga di sini dapat terlihat bahwa proses yang dilakukan adalah paperless, serta waktu yang digunakan dan dikonsumsi lebih sedikit. Dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan waktu yang sangat signifikan yang digunakan dalam pengadaan barang menggunakan procurement secara tradisional dan juga menggunakan e-procurement. Pada procurement secara konvensional membutuhkan waktu 4 hari, sedangkan dengan menggunakan e-procurement hanya membutuhkan waktu 1 hari lebih 2 jam saja. Selain menghemat waktu, e-procurement juga memberikan manfaat yang lain, seperti yang pertama adalah transparansi yang memungkinkan terjadinya persaingan yang sehat dan juga adil karena semua data terintegrasi dan dapat dipantau, diawasi secara real time. Yang memungkinkan pula meminimalisir terjadinya fraud, tindakan korupsi. Selain itu, e-procurement juga membuat informasi dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini membuat para pemasok atau vendor dapat berpartisipasi dalam pengadaan publik. Selain itu, masyarakat luas juga dapat memperoleh informasi mengenai tender yang sedang dilakukan di wilayahnya. Selain itu pula, perusahaan dapat mendapatkan mutu produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dan biaya yang digunakan juga lebih kecil daripada menggunakan procurement secara konvensional dengan adanya pengurangan sumber daya manusia. Selain itu, yang terakhir adalah penghematan waktu yang dilakukan mulai dari awal proses procurement hingga pada akhir proses procurement itu sendiri. Di sini merupakan beberapa perusahaan yang menggunakan e-procurement dalam menjalankan usahanya. Beberapa di antaranya ialah Bank Indonesia, Pertamina, Krakatau Engineering dan Construction, dan masih banyak lagi. Selain itu, di sini terdapat pula fakta menarik yang dilansir dari Warta Ekonomi. Di sini disebutkan bahwa dengan penerapan e-procurement, Bank Indonesia menghemat pengeluaran sebesar 640,3 miliar. Hal ini tentunya membuktikan bahwa e-procurement memberikan banyak sekali manfaat bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat menjalankan usahanya dengan efektif dan juga efisien. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi dan juga penerapannya pada e-procurement. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan